Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah tadi seperti biasa kita mendawamkan Auratul Fadilatul Kubro, rutinan malam Rabu. Baik, melanjutkan mungkin pembahasan sebelumnya atau ulasan sebelum yang kemarin itu mengenai langit dan bumi ya, baru kita buka mengenai posisi atau bentuk ya, bentuknya bahwa kita itu bentuk bumi itu pipih dan bulat dan pipih, bulat dan pipih. Dan situ ada namanya ujung dari bumi dan langit yang saling bertemu. Walaupun dalam sebenarnya bahwa langit dan bumi itu satu, tapi dipisahkan dengan dinding yang seperti kaca, seperti itu ya, Mungkin untuk melanjutkan kajian berikutnya kita daungkan sama Abi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati para pecinta pemirsa channel Nurjati Al-Kubro di kajian Kopiah Sufi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bertemu kembali nih, Kang Iwan ya. Ya Allah, sehat ini Kang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga keluarga semuanya. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesejahteraan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, kita berkumpul bertatap muka dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian-kajian kita sebelumnya. Baik. Jadi saat ini kita masuk episode ketiga nih Kang ya. Dalam kajian langit dan bumi ya Kang ya. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan tentang bulan dan matahari, ada sedikit yang ingin saya tegaskan dan jelaskan tentang ujung dunia atau ujung bumi itu sesuai di dalam Al-Quran. Ya, sama-sama kita baca ya Kang, surat Ar-Rahman ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Artinya itu, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ya. Di sini saya ingin menerangkan apa sebenarnya tentang ayat ini. Ya. Di dalam Al-Quran memang tidak menjelaskan secara eksplisit, secara terang ataupun jelas tentang ujung bumi. Batas bumi tidak diterangkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Ya. Akan tetapi melalui surat Ar-Rahman ayat 33 ini kita dapat memahami. Ada kata kuncinya di sini. Ya. Pertama,
Allah menjelaskan, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah, kan gitu ya. Di sini ada kata kuncinya, penjuru langit dan bumi. Kira-kira penjurunya itu ya. Arti kata penjuru ini apa ini, Kang? Ya, penjuru. Kalau orang lagi main sepak bola ada tendangan penjuru, Kang. Iya. Ya. Berarti pojok berarti. Pojok. Ya. Pojok berarti batas tuh ya. Nah, maka dimaksudkan penjuru itu adalah batas pinggir. Ya kan? Di pinggiran itu dia adanya. Penjuru itu adalah ujung. Kan gitu. Baik. Penjuru langit dan bumi. Nah, kenapa di sini Allah menyebutkan dengan penjuru langit dan bumi? Kenapa tidak penjuru langit? Atau kenapa tidak penjuru bumi? Ini sesuai dengan kajian kita. Yang dimaksudkan penjuru langit dan bumi, di mana ujung langit dan bumi itu adalah pertemuan antara langit dan bumi. Itu. Di ujung itu adalah pertemuan antara langit dan bumi. Maksudnya bagaimana? Sama seperti di dalam Al-Quran, Allah menerangkan pertemuan dua air yang tidak saling menyeberangi. Ya kan? Karena ada pembatasnya kan? Dua air yang bertemu tapi tidak saling menyeberangi. Yang satu tawar dan yang satu asin. Di muara gitu ya. Dia bertemu tapi nggak saling nyeberang. Itulah yang terjadi kepada langit dan bumi. Di ujung, di penjuru langit dan bumi adalah pertemuan langit dan bumi. Hanya saja dibatasi, ya, disekat pembatasnya itu, yang seperti sudah kita sampaikan. Nah, lalu kenapa saya katakan batas bumi itu adalah lingkaran dinding es, kan gitu ya? Pertama, sebelum saya bahas itu, kira-kira kalau yang namanya disebut penjuru kan ujungnya, ya, batasnya. Kalau misalkan bumi ini berbentuk bulat bola, kira-kira ada penjurunya nggak, Kang? Nggak ada kalau bulat bola gitu dong. Ya. Kira-kira ada penjuru kan? Nggak ada penjuru kan? Karena dia bulat bola. Iya. Ya. Bulatnya bola kan. Gimana kita bisa ketemu dengan ujungnya? Kan nggak ada ujungnya. Iya. Karena bulat bola. Tetapi jikalau bulatnya bulat pipih, sebagaimana hadis Rasulullah menerangkan berbentuk bulat pipih bumi ini, ya, bulat pipih itu sama seperti bulat koin. Ada pinggirannya nggak, Kak? Ada kalau bulat koin mah. Ya. Berarti kan ada batasnya. Ya kan? Ada batasnya, ada pinggirnya. Al-Quran sudah menerangkan bahwa bumi, langit itu ada batasnya. Penjuru langit dan bumi ada batasnya. Ya. Jadi sesuai nih kajian kita ya dengan Al-Quran. Nah, dari mana saya bisa memahami bahwa batas bumi ini adalah dinding es? Kan gitu ya? Iya. Dari ayat ini juga, dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini juga. Wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Pertanyaannya, Kang, di seluruh dunia tempat mana yang sulit untuk ditembus oleh manusia? Antartika. Nah, ya. Iya, es. Sampai saat ini, detik ini, belum ada cerita orang dapat menembus Antartika. Nembusnya lurus ke sono ya, Kang ya. Bukan ke pinggir. Muter ya. Bukan muter.
Kalau orang datang ke Antartika banyak, Nyampe, tapi gitu. kalau menembusnya kan belum ada ceritanya. Benar nggak? Ya. Di sini kita sudah dapat informasi dari Allah tempat itu. Kamu tidak akan mampu menembusnya. Maka tempat mana yang sulit ditembus oleh manusia selama ini? Antartika. Berarti penjuru langit dan bumi itu adalah Antartika, dinding es. Ya, bisa kita pahami kan? Ya, ada keterangannya dalam Quran. Tempat itu sulit untuk ditembus oleh manusia. Ya, yang disebut penjuru langit dan bumi. Ya. Masuk nggak kira-kira kan? Masuk. Nah, ya. Karena memang sampai saat ini belum ada ya yang menerangkan, menjelaskan atau membuktikan ada yang sudah melintas menembus daripada Antartika. Benar nggak? Iya. Nah, itulah keterangan dari Al-Quran. Ya, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah. dari Allah. Udah punya belum kita kekuatan dari Allah? Nah, ya. itu dia. Ya. Jadi sudah sesuai ya Kang ya. Baik. Penjuru langit dan bumi adalah tempat yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Karena nanti apabila dia menembus pun ya akan bertemu dengan pertemuan antar langit dan bumi ya, menjadi ketemunya dengan kubah langit ya. Jadi udah nggak bisa ditembus lagi itu Kang. Nah, keterangannya di dalam Al-Quran. Kira-kira sampai sini jelas nggak kan? Jelas, Bi. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi walaupun di dalam Al-Quran tidak ada keterangan tentang dinding es, tentang Antartika, tetapi kata kuncinya ada, itu ya. Yang masuk dalam ya, kata kunci. Jelas itu ya. Yang tidak bisa ditembus. Baik. Ya, berarti sudah sangat jelas di situ. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji tentang bulan dan matahari. Awalnya kita sudah mengkaji tentang langit dan bumi sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49 bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan. Langit dan bumi sudah dipasangkan oleh Allah, berdampingan langit dan bumi itu, dan sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan adalah pasangan antara bulan dan matahari. Ya, di mana Allah juga memasangkan atau mendampingkan bulan dan matahari. Baik, kita baca di dalam surat Al-Anbiya ayat 33 ya. Kemarin tentang langit dan bumi ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 30 Kang. Baik. Ya, pada mulanya langit dan bumi satu. Kalau kami pisahkan itu surat Al-Anbiya ayat 30 tentang langit dan bumi. Nah, dia surat Al-Anbiya ayat 33-nya adalah tentang bulan dan matahari. Sama-sama kita baca Kang, surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Jelas ya. Allah memasangkan bulan dan matahari. Malam dan siang. Ya. Allah telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nanti kita jelaskannya ya. Kita akan bacakan lagi ayat-ayat yang senada. Ya. Ada beberapa ayat sehingga kita nanti akan memahami tentang bulan dan matahari. Selanjutnya kita baca di dalam surat Ar-Rahman ayat 5. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Allah. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Ya. Surat Ar-Rahman ayat 5. Nah, selanjutnya kita baca juga di dalam surat Al-An'am ayat 96. Ya. Penjelasannya nanti Kang nih. Baik. Ya. Jadi kita bacain dulu beberapa ayat yang memang senada serupa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Faliqul isbahi waj'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Zalika taqdirul azizil alim. Allah. Dialah Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Kita lanjutin lagi Kang, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat 33. Ya. Surat Ibrahim ayat 33, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah. Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang. Allah. Kita baca lagi terakhir nih, padahal masih banyak ayatnya nih ya. Terakhir kita bacain lagi surat Yasin ayat 38 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul azizil alim. Allah. Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Allah. Begitu juga bulan, kami tetapkan baginya tempat-tempat peredaran, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Ya. Jadi di dalam surat Yasin ayat 38 dan surat Yasin ayat 39 pun menerangkan matahari berjalan pada peredarannya, bulan juga Peredarannya. berada pada tempat peredarannya. Ada beberapa ayat Kang ya, senada serupa ya. Maksudnya bagaimana? Bahwa kenapa sih saya bacakan dulu nih ayat-ayatnya, agar bisa kita pahami, agar kita sadar dengan Al-Quran gitu kan ya, bahwa Al-Quran dengan ayat yang begitu banyak menyebutkan tentang bulan dan matahari, bahwa tidak ada pertentangan tentang bulan dan matahari di dalam Al-Quran. Semua senada membicarakan bulan dan matahari itu beredar pada garis edarnya, gitu kan. Di dalam Al-Quran tidak ada keterangan yang menerangkan bumi ini berputar,
tidak ada. Ya. Jadi kalau di dalam Quran itu tidak ada keterangan bumi ini berputar, jangan pernah kita yakini bumi ini berputar. Gitu. Allah menerangkan dalam Al-Quran, bumi dijadikan untuk kita menetap di bumi. Ya. Yang beredar itu adalah bulan dan matahari. Jadi jangan sampai pemikiran kita terbulak-terbalik nih Kang. Ya. Tinggal kembali saya katakan, beriman nggak kita kepada Al-Quran? Ya. Mau mengikuti kata orang, ya, atau mau mengikuti kata Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jelas-jelas yang telah menciptakan. Kira-kira antara orang dengan Allah yang maha menciptakan lebih tahu mana? Nah, sekarang teori-teori itu menurut manusia atau menurut Tuhan, Kang? Manusia. Ya, manusia. Ya enggak? Teori heliosentris, teori geosentris, itu teori manusia yang buat. Ya. Ya. Yang namanya manusia yang bikin, ya. Kira-kira masih ada celah kesalahan nggak? Pasti. Itu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menerangkan dan menjelaskan, ada salahnya nggak kira-kira? Nah, ada. Ya Allah jelasin mah. Jadi kalau kita sudah benar-benar mengatakan beriman kepada Al-Quran, ya ikuti Al-Quran itu. Iya. Ya. Allah perintahkan kita menjadikan Al-Quran sebagai imam. Jangan ikuti selain daripada dia, kata Allah. Jadi cukup Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran sudah berapa ayat tadi kita bacakan, semua menerangkan bulan dan matahari beredar pada garis edarnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menerangkan bulan dan matahari itu untuk perhitungan waktu. Dari kita baca ya. Ya. Untuk kita mengetahui perhitungan waktu. Makanya ada yang namanya tanggalan Komariah dan Samsiah. Komariah itu bulan, Samsiah itu matahari. Ya. Sama seperti saat ini kita ketahui ada tahun Hijriyah, ada tahun Masehi. Itulah antara bulan dan matahari. Perhitungan tahun Hijriyah adalah perhitungan bulan, Masehi perhitungan matahari. Maka coba kita perhatikan, ketika menentukan bulan puasa, kan melihat bulan, ya, kan bulannya bulan Hijriyah, itu bulan Ramadan, ya, masuk di dalam bulan Hijriyah, ya. Itu menentukannya dengan peredaran bulan. Kalau Masehi peredaran matahari, ya, Samsiah. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah bulan Januari sampai bulan Desember yang selama ini kita ketahui itu mengikuti peredaran bulan atau peredaran matahari, Kang. Nah ini nih banyak orang nggak kepikiran nih, Kang. Ya. Belum sampai saya. Ya. Bulan Januari sampai bulan Desember itu mengikuti perhitungan apa? Ya. Apakah perhitungan peredaran bulan atau perhitungan peredaran matahari? Kalau dia mengikuti peredaran bulan, nyatanya tidak sesuai dengan peredaran bulan. Gitu. Karena yang sesuai dengan peredaran bulan adalah Hijriyah. Berarti bulan Januari dan sampai Desember itu kan bulan Masehi, ya kan? Dan bulan Masehi itu, ya, bulan-bulan yang ada di tahun Masehi itu mengikuti peredaran matahari, perhitungan Samsiah, gitu ya. Seharusnya
Jangan ditulis bulan dong. Harusnya. Ada yang disembunyikan ini Kang. Ya. Seharusnya jangan ditulis bulan dong. Bulan Januari, bulan Februari. Nyata-nyatanya tidak sesuai dengan perhitungan bulan. Tapi perhitungan matahari. Seharusnya ditulisnya matahari Januari, matahari Februari, matahari Maret. Iya. Iya enggak? Karena mengikuti peredaran matahari. Ada apa? Ya. Nah, ini ada apa? Ini ada apa? Kenapa nggak ditulis matahari? Ya, kenapa tetap nulisnya bulan? Sedangkan peredarannya nggak sesuai dengan bulan. Kan bulan cuma satu, Kang. Ya, bulan kan cuma satu. Yang sesuai dengan peredaran bulan tahun Hijriyah. Iya. Itu sesuai sekali. Kalau yang Masehi, yang nggak akan ketemu peredaran bulan. Itu. Ya, nah di situ ada sesuatu kejanggalan nih, Kang. Ya, itu ya. Nah, bagaimana sekarang kita sudah mengetahui di dalam Al-Quran telah menjelaskan bahwa bulan dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Dan kita juga mengetahui bulan dan matahari itu untuk mengetahui perhitungan waktu, Qamariyah dan Syamsiyah. Pertanyaannya, bagaimana cara beredarnya? Ya. Ya. Ada perbedaan. Jadi sempat saya lihat di teori bumi datar, dia itu membuat teori bulan dan matahari itu beredar, tapi peredarannya itu mengikuti jarum jam. Pertanyaannya sesuai dengan Al-Quran nggak? Nah, kan gitu kan? Ya. Ya, kita kaji di dalam Al-Quran. Kita baca sama-sama di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, engkau akan melihat matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Kita pahami ya. Engkau akan melihat matahari yang ketika terbit condong ke sebelah kanan dari gua mereka, dan yang ketika terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Inilah proses peredarannya, Kang. Proses peredaran matahari itu terbitnya condong dari sebelah kanan dan dia akan tenggelam ke sebelah kiri. Perputarannya. Ini akan berhubungan dengan orang tawaf di Ka'bah. Ya. Kenapa sih orang tawaf di Ka'bah itu berputarnya dari kanan ke kiri? Sampai sekarang kan belum ada yang mengkaji, Kang. Kenapa nggak dari kiri ke kanan gitu ya? Ya. Kenapa semuanya berputarnya dari kanan ke kiri? Ternyata berputarnya orang tawaf di Ka'bah itu mengikuti peredaran matahari. Di mana keterangannya tadi, peredaran matahari itu terbit condong dari sebelah kanan dan tenggelam ke sebelah kiri. Ya. Ternyata orang tawaf di Ka'bah mengikuti peredaran matahari. Jelas nih ya. Berarti teori bumi datar tadi tidak sesuai dengan Al-Quran. Dia membuat perputaran matahari arah jarum jam dari kiri ke kanan. Al-Quran menjelaskan peredaran matahari itu dari kanan ke kiri. Begitu juga bulan. Ya. Kita lanjutkan. Di dalam surat Yasin ayat 40. Ya, keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ya. Jadi mereka itu tidak akan saling bertemu. Kenapa demikian? Masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya bagaimana? Bahwa garis edar matahari dengan garis edar bulan itu berbeda tempat. Berbeda garis. Maka tidak akan pernah mereka bertemu.
tabrakan nggak mungkin, gitu ya, karena beda rel, gitu ya, beda relnya, beda tempat orbitnya, ya. Jadi tidaklah mungkin matahari bertemu dengan bulan, mengejar bulan nggak mungkin. Ya. Yang namanya ngejar kan belakang gitu, ya. Karena apa? Karena mereka beredar pada garis edarnya masing-masing. Kita baca di dalam surat As-Sams ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Demi matahari dan sinarnya pada waktu duha. Wal qamari iza talaha. Demi bulan saat mengiringinya. Nah, maka kita perhatikan ketika matahari tenggelam pasti setelah itu nongol bulan. Karena keterangannya dalam Quran demi bulan saat mengiringinya. Jadi bulan itu mengiringi matahari. Ya. Setelah matahari tenggelam, ntar bulan dan nongol itu ngikutin, kan gitu ya. Jelas di dalam Al-Quran. Nah, terus bagaimana terjadi antara bulan dan matahari? Selama ini kita ketahui pelajarannya bahwa bulan itu menerima cahaya dari matahari. Kira-kira benar nggak dalam Quran itu? Kan gitu ya. Nah, kita bacanya di dalam surat Yunus ayat 5. Ya. Dalam surat Yunus ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi keterangan yang selama ini ada itu sesuai dengan Al-Quran. Bahwa bulan itu menerima cahaya dari matahari. Sinar, matahari memiliki sinar. Yang namanya sinar pasti bercahaya. Tapi cahaya belum tentu sinar. Gitu. Maksudnya bagaimana? Bahwa matahari itu memiliki sinarnya sendiri. Berbeda dengan bulan. Bulan tidak memiliki cahayanya sendiri. Gitu. Maka dia membutuhkan pantulan. Buktinya dari mana? Kan gitu ya. Buktinya bulan itu ada habisnya. Kalau matahari itu nggak ada hilangnya. Kecuali terjadi gerhana, kan gitu. Tapi kan nggak ada tuh matahari sampai menjadi sabit, kan nggak ada, kan gitu. Kalau bulan ada, itulah penjelasannya bahwa bulan itu dia tidak memiliki cahayanya sendiri, dia membutuhkan pantulan cahaya dari matahari. Bagaimana dia bisa kena pantulannya? Ya orang di belakangnya kok. Ya, matahari di depan, bulan di belakang, ngikutin kan kena pantulan jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana terjadinya gerhana? Kalau memang proses peredarannya itu adalah seperti itu perputarannya, rotasinya, terjadi gerhana itu seperti apa? Ada di dalam Al-Quran. Kita baca di dalam surat Al-Qiyamah ayat 8 dan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khasafal qamar, bulan pun telah hilang cahayanya. Dan di surat Al-Qiyamah ayat 9-nya wa jummi asyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan dikumpulkan. Maksudnya bagaimana? Ini keterangan di dalam Quran adalah proses terjadinya gerhana. Tetapi ayat ini dari beberapa ayat di dalam surat Al-Qiyamah itu menerangkan akan terjadinya kiamat. Tanda-tanda terjadinya kiamat itu adalah bulan kehilangan cahayanya, matahari dan bulan dikumpulkan. Makanya ketika terjadi gerhana, kita diperintahkan sholat gerhana. Ya.
Kalau orang tua dulu, kalau terjadi gerhana gimana, Cang? Balik. Gitu ya. Lebih balik katanya. Balik. Iya. Ada yang mukul-mukul apaan kan gitu ya. Biar cepet balik. Itu kan. Ya. Karena memang keterangan dalam Al-Quran itu tanda-tanda terjadinya kiamat. Pertemuan. Ya, pertemuan itu kita harus berhati-hati ketika antara bulan dan matahari sejajar. Ya, itu yang harus kita khawatirkan. Ya, kita harus siap siaga. Banyak zikir kepada Allah. Karena itu sebagai tanda kiamat juga. Gitu. Nah, kalau di dalam ilmu perputaran bulan dan matahari, itu adalah proses terjadinya gerhana. Ketika bulan dan matahari sejajar, maka terjadi yang namanya gerhana. Ya. Kapan waktunya? Masing-masing tempat punya waktu. Dan itu waktunya tidak berubah. Misalkan dia terjadi berapa tahun sekali gerhana. Dan tidak berbarengan, tidak mungkin berbarengan. Gitu. Sekarang misalkan di Indonesia bagian mana yang terjadi gerhana, kan gitu. Nanti di negara mana lagi? Gitu. Kenapa demikian? Ya, contoh sama seperti jarum jam saja. Kapan dia bertumpuk? Gitu ya, bertemu. Nah, itulah gerhana. Ya. Jadi ketika bulan dan matahari sejajar, itulah proses terjadinya gerhana. Kira-kira sampai sini ada yang ditanya ke Kang? Keterangan jarak bulan dan matahari ada nggak? Kalau keterangan jaraknya tidak ada, Pak. Hanya saja yang pastinya antara bulan dan matahari itu tidak terlalu jauh. Kenapa demikian? Keterangan tadi di dalam surat As-Sams ayat 1 dan 2. Di mana ayat 2-nya menerangkan dan demi bulan yang mengiringinya. Kira-kira yang namanya ngiringin jauh apa kagak ini? Nah, jadi antara matahari dan bulan itu jaraknya tidak terlalu jauh. Kenapa demikian? Karena bulan itu mengiringi matahari. Jadi tidak terlalu jauh. Dan bentuknya bagaimana? Kan gitu ya. Bentuk matahari dan bulan. Mereka memiliki kesamaan tapi ada perbedaan. Gitu. Memiliki kesamaan tapi ada perbedaan. Samaannya sama-sama bulat ya. Gitu. Bulatnya bagaimana? Ya bulat bola. Gitu. Tapi perbedaannya ya jelas. Matahari punya sinarnya sendiri. Sedangkan bulan dia membutuhkan cahaya dari sinar matahari. Itu ada perbedaan. Kira-kira sampai sini ada yang boleh tanya lagi nggak? Jadi jelas keterangan dalam Al-Quran bulan dan matahari yang beredar. Ya. Nah, peredarannya itu apakah cuma satu garis atau bagaimana? Ya kan gitu. Sekarang kita kaji. Kan ada daerah-daerah di dunia ini, negara-negara yang siangnya sedikit, malamnya panjang. Ya, kadang siangnya panjang, malamnya sedikit. Kadang siang 24 jam, kadang malam 24 jam. Nah, ini bagaimana prosesnya? Jadi, keterangan dalam Quran itu bulan dan matahari beredar pada garis edarnya. Ada cincin garis edarnya. Nah, pertanyaannya ada berapa cincin ini? Gitu. Karena memang perputarannya itu seperti obat nyamuk, Pak. Kita tahu kan obat nyamuk bakar tuh, Cang, ya. Obat nyamuk bakar, muter begini kan nih. Ya. Nah, peredarannya seperti itu. Ya. Kadang dia di luar, ntar dia masuk ke dalam. Dari dalam dia keluar lagi. Betul. Dia mengikuti proses bentuk bumi yang pipih. Ya. Maka yang negara yang berada di garis khatulistiwa itulah negara yang stabil. Ya, stabil dia.
jamnya, suhunya itu stabil. Karena dia berada di garis khatulistiwa. Dia malamnya ketemu, siangnya juga ketemu. Karena peredaran daripada bulan dan matahari tadi. Tapi berbeda dengan negara-negara yang di luar garis khatulistiwa atau yang berada di dalam. Kan gitu ya. Contohnya bagaimana sih? Ada sebuah lingkaran, misalkan ini lingkaran batas bumi lah ya. Lingkaran batas bumi. Nah, ada lingkaran dalam, itulah garis khatulistiwa namanya. Nah, itulah yang berada di tengah-tengah daripada bumi ini. Itulah negara-negara yang stabil. Cuacanya, suhunya, jamnya stabil dia. Ketika matahari dia berada di garis Antartika, ya, di luar, maka saya yakin negara-negara yang berada di benua Eropa ataupun mendekati Arktik atau yang disebut dengan kutub utara, pasti mereka akan gelap, total gelap, ya, bahkan bisa berhari-hari gelapnya itu. Ya. Kenapa demikian? Karena matahari berputarnya di luar, ya, masih di ring luar, itu. Maka yang berada di tengah itu gelap. Contoh, saya punya kakak ipar, itu kan tinggal di Turki. Itu berubah, ya, waktunya itu berubah. Kadang siangnya panjang, malamnya pendek. Kadang siangnya pendek, malamnya panjang. Kenapa demikian? Ketika perputaran matahari ini berada di ring luar, maka dia sedikit terkena cahaya matahari ini, cuma sedikit. Gelapnya banyak, gitu. Ya. Yang semakin mendekat. Tapi kalau udah makin ke tengah, ya gelap. Pasti gelap. Akan tetapi ketika peredaran matahari ini masuk ke dalam, ya, kering dalam, saya yakin matahari waktu siangnya mereka yang negara-negara berada dekat Arktik atau kutub utara pasti siangnya panjang. Bahkan bisa 24 jam siangnya. Itu matahari baru tenggelam nongol lagi. Itu. Karena perputaran matahari dia beradanya di ring dalam. Tuh. Jadi sebaliknya, daerah yang berada di Antartika itu gelap gulita. Karena mataharinya beredar di dalam. Makanya lihat, ketika matahari melakukan manuver, bingung kan? Matahari melakukan manuver. Itu hanya terjadi di Arktik, di kutub utara. Kenapa di manuver matahari? Ketika dia beredar di dalam, dia kan berbalik keluar lagi. Nah, manuver inilah yang tetap dia beredar di situ. Ya, berbalik lagi dia ke situ. Nanti baru keluar. Seperti itu peredarannya. Jadi memutarnya seperti ini. Nah, ada berapa cincin peredarannya itu kan gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada orang tawaf di Ka'bah, berapa kali? 7 kali. Orang tawaf 7 kali. 7 kali. Kalau kita analisa, karena orang tawaf itu berputarnya dari kanan ke kiri mengikuti perputaran matahari, kemungkinan besar bisa jadi cincin orbit, cincin peredaran matahari dan bulan itu ada 7 cincin. Itu. Di luar garis khatulistiwa itu 3, yang di dalam garis khatulistiwa itu 3. Ya, jadi dia beredar seperti ini. Ya, nanti dia makin ke dalam. Jadi ada 7. Begitu pula bulan mengikuti, tetapi berbeda garisnya. Tidak berada di garis yang sama. Berbeda relnya. Ya.
Kira-kira sampai sini paham gak nih kajiannya nih? Ya, kenapa sih negara-negara itu ada yang siangnya sedikit, malamnya panjang, ataupun sebaliknya, siangnya panjang, malamnya sedikit? Ya karena peredaran matahari tadi. Ya, peredaran matahari tadi, posisinya di mana? Ya, ketika dia berada di luar, maka yang di tengah gelap. Ketika matahari berada di ring dalam, maka yang di luar gelap. Itu proses yang terjadi. Dan yang stabil adalah negara-negara yang berada di garis khatulistiwa, termasuk Indonesia. Makanya kita bersyukur berada di Indonesia. Ya. Karena apa? Ya karena kita stabil terus. Ya, perputarannya ketemu terus sama matahari, mau ketemu terus kan gitu ya. Peredarannya udah seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah ditempatkan, diciptakan, ya, dilahirkan di tanah Indonesia. Kira-kira ada yang mau ditanya, Kang Encang baru tentang peredaran bulan dan matahari? Mungkin ada yang kurang jelas. Jadi di dalam Quran itu sudah sangat jelas bahwa yang beredar itu bulan dan matahari, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ya. Jadi nanti pemirsa channel Nurjatul Kubro, tolong jangan hanya menyaksikan atau nonton kajian ini, tapi tonton juga episode-episode sebelumnya, biar paham kaitan-kaitannya, sampai akhirnya kita bertemu dengan kajian bulan dan matahari. Ya, mungkin seperti itu, Kang. Baik. Alhamdulillah, kesempatan malam ini luar biasa, kita sudah menembus langit lapisan ketujuh tadi, ya. Cincin-cincin ada 7 semua. Dari semuanya ada rangkaian apa yang sudah digariskan dan sudah dituliskan sama Allah Ta'ala, bahwa semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Sampai saat ini kita baru ngebuka sedikit nih apa yang diberikan sama Allah di dalam Al-Quran. Mungkin nanti kajian-kajian berikutnya untuk saudara-saudaraku semua channel Nurjatul Kubro, ya Bu, jangan lupa di like dan di subscribe biar nambah nih subscribe-nya lagi, biar kita makin giroh, ya Bu, ya. Giroh apa semangat lagi ya untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Ya, jadi untuk kajian langit dan bumi udah episode 1, 2, dan 3 ini ya, insya Allah sudah rampung ya, Kang ya. Sudah selesai nih kajian langit dan bumi. Langit bumi udah naik ya. Nih matahari. Saya rasa kajian kita tentang langit dan bumi, bulan dan matahari itu sudah sangat jelas ya di dalam Al-Quran. Apa namanya, membuka wawasan lagi ya. Dengan kita membahas seperti ini, tidak menerima kritik atau saran yang lain kan. Justru saya sangat bersyukur apabila ada yang mau berdiskusi, atau mau meluruskan, mungkin dianggap kajian saya ada yang kurang tepat, ya monggo. Ya, saling melengkapi. Ya, silakan, saya dengan senang hati kita bisa berdiskusi, gitu ya. Insya Allah nanti di kajian berikutnya, kan kita udah dari atas nih, Kang. Ya, dari Allah di mana, terus ars ya, langit dan bumi, bulan dan matahari. Setelah itu kita turun ke bumi, Kang. Masya Allah. Yaitu penciptaan Adam dan Hawa. Ya, penciptaan pertama manusia. Jadi kajian berikutnya adalah tentang penciptaan Adam dan Hawa. Baik, ini makin menarik nih. Kan setelah kita dari atas, kita turun nih, bukan dari bawah naik gitu kan, dari atas. Kita dari atas dulu turun nih. Mudah-mudahan pembahasan kita lebih bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, Jang.